Ini pertama Pak. Ini poin pertama Isra dan Mi'raj ini Pak, perintahnya langsung dari Allah Pak. Perintah yang lain melalui malaikat Jibril Pak. Nabi diundang untuk mendapat perintah sholat. Perintah puasa, Nabi nggak ketemu Allah Pak. Nabi melalui malaikat Jibril, ya, dapat wahyu dari Allah. Perintah zakat, perintah haji, semuanya nggak langsung ketemu Allah. Tapi perintah sholat, Allah subhanahu wa ta'ala mengundang Nabi sampai bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saking pentingnya, ya, ibadah sholat ini. Mudah-mudahan kita bisa menjaga ibadah sholat kita. Amin ya robbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli fasallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Amma ba'd, masih semangat? Bisa dilanjut? Lanjut kemana? Bisa aja. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, dan insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini aminnya bukan untuk ente ini. Jangan main amin saja. Para alim ulama, para kiai, para habaib. Ada habaib juga datang ya. Masya Allah. Yang sama-sama kita hormati, mudah-mudahan kedatangan para kiai, para alim, para habaib menambah keberkahan acara pada malam hari ini. Amin ya rabbal. Dan juga wabil khusus sahibul hajah, sahibul bait, khadimil majlis, benar, Kiai Haji Murjan, bukan Marjan ya, beda U sama A saja ya. Al Ustadz Murjan, sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat afiah, panjang umur, dan insya Allah ditambah-tambah keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati saudara saya yang baru saja memberikan nasihat dan hikmah yang luar biasa sekali, Kiai Gareng. Saya jarang panggil namanya, saya panggil Kiai Gareng gitu aja, nggak repot ya Kiai ya. Mudah-mudahan juga beliau sehat afiah, panjang umur, dan ditambah juga derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati aparatur pemerintahan daripada Pak Lurah. Ada Pak Lurahnya? Pak Lurah ada ya? Pak RT? Pak RT-nya ada? RW-nya? Ada? Enggak ada kayaknya. Ada Kiai? Ada? Oh. Pak Camat? Pak Bupati? Tambah enggak ada. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan pejabat kita juga diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang juga langsung saja hadirin hadirat kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pakai bahasa Indonesia saja ya. Kalau bahasa yang lain saya tidak sanggup.
Ya, pakai bahasa Sunda repot lagi nanti ya. Sebab Sunda ini saya sudah lama di mana? Di Tangerang sudah lama Kiai. Mungkin masalahnya satu, kita ini nggak bisa bahasa, nggak ngerti bahasa Tangerang, satu saja masalah saya. Itu mungkin penyebabnya. Apa itu? Belum kawin sama orang Sunda, gitu aja. Kalau mungkin udah kawin ngerti bahasanya. Iya. Padahal udah lama saya di Tangerang ini. Cuman saya nggak nyari Bu, nggak nyari saya Bu. Bukan nyari jodoh di sini enggak. Iya, jauh-jauh nyari jodoh ngapain? Di daerah saya banyak yang cantik Pak. Iya. Bukan sombong, bukan ya. Memang apa adanya begini ya. Bahasa Sunda repot Bu, bukan repot. Sama mungkin maknanya, pengucapannya sama, maknanya beda. Bener gak? Main betul aja, ngerti nggak inti? Bahasa Sunda itu repot Pak. Jadi saya grogi, tidak bisa bahasa Sunda. Tapi jangan Anda menggunjing saya bahasa Sunda. Insya Allah saya ngerti bahasa Sunda. Cuman tidak bisa mengeluarkan, gitu saja. Kekurangan saya begitu, harus tahu dong kekurangan ya, ngakuin kekurangan. Nggak ada orang paling pintar, nggak ada ya. Ada daerah saya itu, saya dan dari Jawa Timur itu Pak. Bu, biar ngantuk dulu, mukadimah dulu Bu. Kalau cerita Isra Mi'raj lusa belum selesai Bu. Jangan besok, lusa belum selesai. Saking panjangnya. Ada daerah saya itu kerja di Tangerang sini Bu. Orang Jawa Timur, orang Jawa. Ada orang Jawa nggak di sini? Banyak. Ah ya. Keliling cari kerja, nggak dapat kerja. Susah cari kerja. Dikarenakan, mohon maaf, orang Jawa tadi nggak punya keahlian. Tenaga kasar istilahnya. Tenaga angkut, kuli, bangunan, mungkin bisa. Terpaksa kerja cari kerja, nggak dapat kerja, diterima suatu material. Material ini tempat toko bangunan. Iya. Toko bangunan yang isinya semen, pasir dan sebagainya itu. Kebetulan karena nggak punya skill, nggak punya keahlian, nyupir juga nggak bisa, terpaksa jadi kernet. Kernetnya truk material. Dan jadi supirnya orang Sunda. Jadi supirnya Sunda, kernetnya orang Jawa, ya. Lucu Pak. Baru kerja dapat 2 hari. Pas kebetulan waktu itu truk dapat pesanan, dapat angkutan Pak, ke daerah yang agak tinggi gitu. Katakan daerah mana agak tinggi sini? Agak nanjak begitu. Truknya truk tahun 83, 85 begitu Pak. Maklum untuk truk bangunan nggak perlu bagus-bagus ya. Ngangkutnya pasir, batu, semen ya nggak perlu bagus. Akhirnya karena daerahnya nanjak, angkutannya berat, mogok truknya ini. Mogok pas nanjak begini, terpaksa dia pakai handrem itu. Handrem tahu Pak? Handrem itu rem tangan. Saking takutnya tetap saja karena berat mau mundur terus. Akhirnya kernetnya suruh turun. Suruh ambil itu apa itu? Ganjel. Tahu ganjel ya? Ganjelnya truk itu. Maka langsung diperintahkan, kata supirnya ini, merintah sama kernetnya tadi. Cokot ganjel Kang. Kaget ini orang Jawa ini. Cokot itu bahasa Jawanya gigit. Gigit ganjelnya itu Kang. Mau ngamuk bagaimana orang Jawa ini, susah bener kerja sampai suruh nyokot ganjel kata dia. Cokot ganjelnya Kang. Waduh, diambil ganjelnya, ya terpaksa ditaruh di belakang truk itu. Terus supirnya dikasih komando lagi, kan sudah ditaruh di bawah itu, truknya nggak bisa turun akhirnya, nggak mundur lagi. Apa kata supirnya? Atos Kang. Kata kernetnya, ya atos. Ya keras maksudnya atos ini kan bahasa Jawa ya, atos ini keras. Ya atos kalau empuk roti kata dia. Makanya Sunda sama Jawa pengucapannya sama, maknanya beda. Cokot itu gigit Pak. Cokot anjing berarti digigit anjing. Kalau gini kan enggak kan, cokot itu ambil, atos udah gitu kan. Tapi kalau orang Jawa atos kan keras. Anda kalau makan keras itu namanya atos.
Jadi dia makan ganjel dianggap ya atos, kalau makan roti empuk ya. Makanya saya bahasa Indonesia saja. Setuju? Apa bahasa lain? Bahasa Inggris? Oh, saya luar biasa jago, Pak. Iya. Understand? Understand? Cuma bisanya yes. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan Allah menakdirkan kita berkumpul dalam satu wadah, di mana wadah ini kita yakin dan semuanya yakin adalah di mana wadah ini adalah penuh dengan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana acara ini banyak kucuran mahfirah dari Allah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pulang dari tempat ini, bubar dari tempat ini, kita sudah dapat rahmat, dapat mahfirah, kita angkat tubuh kita, dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya jauh dari Allah, mudah-mudahan berkat acara malam ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang rezekinya lagi sempit, mudah-mudahan rezekinya malam hari ini karena acara malam hari ini, mudah-mudahan Allah lapangkan wasi'an fir rizki, Allah luaskan rezeki kita. Amin ya rabbal. Yang punya hutang, insya Allah punya hutang enggak kita? Banyak enggak hutang kita? Cicilan, kreditan, kredit banyak Bu. Cicilan daster ada enggak Bu? Ini ibu-ibu luar biasa Pak, daster aja dicicil Pak. Iya, sudah rusak baru lunas ya. Dasternya sudah sobek-sobek hancur baru lunas ya. Hebat ini, mudah-mudahan dilunasi semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada manusia yang agung, manusia yang mulia, yang malam hari ini kita peringati Isra dan Mi'raj ya. Iya, Isra Mi'raj ini acaranya. Padahal sudah bulan Sa'ban ini Kiai. Bukan bulan Rajab lagi. Luar biasa ini ya. Saking semangatnya ini ya. Mudah-mudahan kita semuanya diaku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad, berkat kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tadi sudah banyak disampaikan oleh guru kita. Macam-macam nasihat, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan nasihat daripada guru kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya yang terakhir, istilahnya kalau ayam itu sudah bertelur Pak, telurnya sudah diambil, tinggal kotorannya Pak. Telurnya sudah diambil, udah dimasak lagi jadi dadar, jadi mata ceplok, iya, mata sapi. Kita tinggal kotorannya saja, iya kan? Hah? Merkil lagi, wah hebat ini ya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saya nggak mau nasihatin. Nasihat sudah disampaikan. Saya cerita saja. Enak mana nasihat apa cerita malam hari ini? Bu, kok lemes gini Bu? Nyambung nggak ini Bu? Bapak nyambung nggak? Nyambung kemana saya tanya tadi? Loh, nyambung itu nyambung ke Allah, nyambung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyambung nggak hati kita? Tadi sudah didengarkan nasihat, didengarkan bacaan Al-Quran, nyambung nggak kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau nggak nyambung Pak, ini repot ini. Kalau sudah datang di sini dinasehati, dengar baca Quran, ada dzikir, cuman nggak nyambung, maka perlu dipertanyakan hati kita. Maka kalau sudah nggak nyambung, ya malah tambah sumpek datang ke sini. Iya, pengajian ini beda Pak. Bedanya apa? Kalau pengajian ini bukan sedikit setannya Pak, tambah banyak setannya. Bukan Beb, kalau pengajian dekiran itu sedikit setannya, kata siapa? Malah lebih banyak setannya ini. Kalau tempat maksiat nggak perlu pakai setan Pak. Anda ke karaoke sana, ke diskotik,
nggak perlu pakai setan Pak, karena Anda sendiri setannya. Bener gak? Coba Anda datang ke orkes itu 4 jam berdiri kuat, kepanasan, kehujanan kuat. Giliran kita yang terakhir ini ngaji baru 10 menit sudah ngantuk semua, udah pada pagel semua, kakinya udah kesemutan. Bener gak? Pinggangnya udah mau copot ya, perut lapar nggak kita? Tapi kalau urusan lainnya 4 jam 5 jam kita nonton suatu pertunjukan apa begitu, lapar itu nggak ada laparnya kita Pak, semangat terus. Berarti nggak ada setannya Pak, memang kondisi Anda lagi fit. Kalau sekarang ini ada yang pusing gara-gara pengajian masuk angin. Kenapa? Terlambat makan, nunggu penceramah terlalu lama, makannya nggak keluar-keluar, cuma air putih saja seperti saat ini, nggak ada kue-kuenya acan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu lah. Makanya kan saya ngomong Sunda ngerti saya. Ya Kiai, Masya Allah. Sampai mana tadi ya? Kue ya. Oh kue. Rusak inilah. Tengah malam sih masalahnya ya. Ini belum apa-apa Bu, belum masuk mukadimah Isra Mi'raj, belum ini. Santai saja, paling 2 jam lah. Kuat ya? Siap? Sekarang jam berapa? Setengah 12, setengah 2. Setuju? Setengah 1. Setengah 1 kuat. Berarti cuma 1 jam dong. Udahlah jangan lama-lama, setengah jam aja. Saya tahu ini sudah gelisah semua, pengen balik, pengen makan ini. Setengah jam. Setuju? Ente kok ngatur-ngatur, Anda bilang setengah jam, ikut bayar kagak ente ya? Hah? Sudahlah 10 menit lah ya, biar kita cepet ini, cepet makan, maksudnya cepet bubar ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Langsung doa ini pulang ya. Maka kalau kita nggak nyambung, ini ada nasihat Pak, nasihat ulama. Supaya kita ini acara ini nyambung kepada Allah, nyambung kepada Nabi. Kata ulama begini Pak, utlub galbaka salasatul hisol. Utlub galbaka fi salasatil hisol. Carilah hatimu, maksudnya sambungan hati kita di 3 tempat supaya nyambung kita ini Pak. Yang pertama, indas sama'il Quran. Tadi kita ini dengar bacaan Quran, pertanyaannya nyambung enggak kita ini? Ingat pada Allah enggak? Ingat dengan Nabi Muhammad SAW? Ingat enggak? Kalau enggak ingat bahaya ini, maka sambungan Anda putus, naudzubillah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuman datang ke sini enggak dapat apa-apa. Cuma dapatnya apa? Capek, lapar, cuman itu saja. Habaan mansuro, seperti debu yang ditiup, hilang begitu saja, nggak ada pahalanya. Naudzubillah. Kalau Anda didengarkan Quran nyambung, tambah luar biasa sama Allah, berarti ada sambungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tadi diperdengarkan Al-Quran, kita tambah sumpek, waduh, lama banget yang kori. Ada nggak? Tambah gelisah kita, badan kita gelisah, goyang terus, gak khusyuk karena mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka di situ ini adalah penyakit kita, gak nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata ulama, kalau di situ gak nyambung, cari ke tempat yang kedua. Di mana? Inda majalisud dzikir. Kalau dipendengarkan Quran sumpek, tapi kalau lagu-lagu apal, dari bait ke bait apal, seneng sampai ketiduran, nikmat. Tapi bacaan Quran tambah sumpek, maka cari tempat lagi yang satu, indah majalisud dzikir. Cari tempat-tempat majelis dzikir atau majelis taklim, majelis pengajian seperti ini, cari. Untuk apa? Untuk menjadi sambungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, di majelis dzikir ya cuma itu saja isinya, Beb. Kiai, ustaz ceramahnya ya sudah tahun kemarin sudah pernah kita dengar. Ya itu saja, Beb. Lah terus mau ngapain kita?
Majelis zikir isinya begitu, zikir, ceramah, nasihat, itu isinya. Kalau ada naik artis di sini bukan majelis zikir, Pak, majelis karaoke namanya. Betul enggak? Nyawer kita. Betul enggak? Tambah nggak nyambung lagi di majelis zikir, bahaya kalau nggak nyambung. Maka kalau sampai majelis zikir nggak nyambung, kata ulama, saya persingkat saja, cari ini 3 terakhir, Pak. Indal kholwah, ketika kita menyendiri. Maksudnya apa? Kita masuk kamar, ya ingat kepada Allah, tafakkur, ya, mengingat apa yang diciptakan Allah, bertafakkur. Ini adalah sambungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tafakkur sendirian gak nyambung, tambah sumpek kita, gelisah, wah repot ini, Pak. Harus ada HP, ya gak nyambung kita. Kalau giliran duduk di kamar, di suatu tempat, bawa HP, ya, yang ditonton YouTube, apalagi itu TikTok, seneng kita. Tapi ketika khalwah, kita sendiri, kita memikirkan Allah, tambah kayak orang stres. Maka kita, kata ulama, was'alillah an yamunna, dan mintalah kepada Allah bihi galbin, dengannya hati. Anda diperintahkan oleh ulama tadi meminta kepada Allah diberikan hati. Fa innahu la galbalak, dikarenakan Anda, kalian yang 3 tempat tadi tidak nyambung, maka Anda dikatakan tidak punya hati. Bahaya ini, bos. Mudah-mudahan kita nyambung. Amin ya robbal. Bisa dilanjut. Sekarang baru mau mukadimah Isra Mi'raj. Tadi kan saya cuma ngomong, saya nggak nasehatin, cuman cerita. Ya, Isra Mi'raj ini ceritanya panjang, Pak. Nggak cukup malam ini, besok sampai pun kapan nggak cukup, Pak. Makanya orang yang menceritakan Isra Mi'raj itu bermacam-macam ragam. Luar biasa apa yang dialami perjalanan Nabi Muhammad SAW, yang dimana Allah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keistimewaan malam 27 Rajab. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberangkatkan Nabi, mengundang Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Sebelum Isra dan Mi'raj saya cerita dulu, kenapa di Isra Mi'raj kan? Karena Nabi waktu itu tahun itu tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad SAW. Amun Hazm namanya. Tahun kesedihan. Kenapa? Karena 1 tahun itu Nabi kehilangan 2 orang yang dicintai. Siapa? Yang pertama, istrinya yang dicintai, Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Ini Sayyidatuna Khadijatul Kubra ini, Pak, luar biasa, Pak. Istri yang solihah. Pertama kawin dengan Nabi, Pak. Nabi banyak dicaci orang, Pak. Kenapa? Karena Sayyidatuna Khadijah ini kaya, Nabi miskin. Dan Nabi muda, masih muda. Khadijatul Kubra janda 2 kali. Artinya apa? Nabi mengawini seorang wanita janda kaya. Enak kan? Kawin sama janda kaya? Enak gak, Pak? Nabi berjaka, kawin dengan duda. Itu banyak cemoohan dari orang Quraisy itu. Oh, itu Nabi Muhammad, itu Muhammad bukan niat kawin, dia cari hartanya orang kaya itu. Gak mungkin lah anak muda ngawin orang tua, apalagi janda 2 kali. Maka Nabi Muhammad sedih, Pak. Itu Sayyidah Khadijah saking istimewanya, Pak. Iya, Bu, ini pelajaran bagi kita, Bu. Apa kata Khadijah? Wahai suamiku, wahai Muhammad, kamu sedih dengan bicaranya orang, cacian manusia bahwa engkau miskin mengawini aku kaya? Apa kata Khadijah? Sekarang wahai Muhammad, hartaku semua adalah milikmu. Sekarang kamu kaya dan saya miskin, wahai Muhammad. Kira-kira ada nggak yang begini, Bu? Hah? Kadang-kadang saya bingung, Pak. Perempuan ini, istri ini, Pak. Iya, ngalang-ngalangin preman, Pak. Uangku, uangku. Uangku, uangmu. Wah, itu repot ini. Uangku, uangku. Uangku, uangmu. Kan begitu istri, Pak. Coba. Mau nggak misalkan kita kasih belanja istri kita, Pak, kita minta lagi, kira-kira kampung apa namanya nih?
Sanjang, dikasih lagi nggak Pak? Ayo suami-suami jujur. Berarti sama dengan preman pasar nggak ini? Hah? Preman nggak istri kita? Ayo jujur Pak, takut kenapa takut sama istri Pak? Astagfirullahaladzim, akhir zaman Kiai. Berarti benar tanda Rasulullah ini Pak, kalau tandanya kiamat ini suami-suami takut sama istri. Berarti ini Pak mungkin. Mudah-mudahan tambah ini apa? Nggak cepat kiamat ini ya. Saya mau tanya jujur, ada yang kawin 2 di sini? Ayo jujur. Ada? Banyak apa sedikit? Ini anak muda-muda ngapain jawab, belum kawin dia nih. Satu aja belum mau kawin ya. Ini saya nasihati suami-suami Pak, ya, dalam rangka menanggulangi perlawanan terhadap istri. Nah, merengut ya, nggak apa-apa lah, kenyataannya begitu. Uangku, uangku, uangmu, repot ini. Ini hebatnya istri-istri kita ini Pak, subhanallah Pak ya. Mudah-mudahan istri kita jadi istri yang solihah, amin ya robbal. Sudah jangan diperpanjangkan lagi, nanti ribut ini Pak. Soalnya saya lihat banyak wanitanya di sini bukan daripada laki-lakinya ini. Iya, merengut semua ini. Ini ceramah bagaimana sih Wah ini ya? Kok yang dicaci orang istri saja? Bukan dicaci, saya nasehatin saja supaya Anda masuk surga Bu. Mau masuk surga nggak Bu? Mau surga nggak Bu? Jawab yang serentak. Mau benar? Padahal Pak, istri-istri kita ini Pak, saya katakan Pak, istri kita ini paling cepat masuk surganya Pak. Wanita, perempuan, istri-istri ini paling cepat masuk surga Pak. Kalah laki-laki ini Pak. Meskipun laki-laki ini mohon maaf, ibadahnya lebih kuat, ya, dzikirnya mungkin lebih kuat, bacaan Qurannya lebih kuat. Tapi kalau istri nggak perlu itu Pak, kalah kita Pak. 4 langkah saja wanita ini masuk surga Pak. Fi ayyi babin yadkhulun, di mana tempat masuk, pintu manapun masuk wanita tadi bebas. Mau pintu belakang, pintu depan, langsung pintu dapur boleh wanita Pak. 4 langkah saja, 1, 2, 3, 4 langsung masuk surga. Kalau laki-laki repot. Kita ini Pak, wah repot Pak, ibadah, ngurus anak, ngurus istri, bayar tagihan, bayar kredit, bayar PLN, macam-macam. Betul gak? Kalau istri nggak usah Pak. Apa saja? 1 langkah. As-sholat fi waktiha. Sholat pada waktunya, tepat waktunya. Langkah pertama menuju pintu surga. Yang kedua, wasaumu Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Itu 2 langkah lagi menuju surga. Yang ketiga, yang paling penting ini Pak, wa ta'at zaujaha, taat kepada suami. Ini langsung Pak. Terakhir, menutup aurat atau menutup kehormatan rumah tangga. Langsung Pak, 1, 2, 3, 4 ibu-ibu ini langsung masuk surga. Apalagi ya, ada tambahan 1 saya Pak, tambahan 1 saya. Insya Allah ini lebih mujarab ini Pak. Istri kita, ya mohon maaf ibu-ibu ini meridhoi suaminya kawin lagi. Bukan 4 langkah lagi, lompat Anda masuk surga. Loh enggak Beb, kan enggak bisa Beb. Kan cari ibadah kan lainnya bisa, cari sunnah lainnya kan banyak. Loh, ini sunnah yang paling hebat pahalanya ini. Enggak pakai repot Anda. Tadi sholat, puasa, taat suami, suaminya diizini ya sudah Pak, kawin lagi sama tetangga kita yang janda, kasihan Pak. Yang penting bisa adil. Ya, langsung lompat Pak kita Pak, masuk surga Pak. Istri kita ini masuk surga. Mudah-mudahan istri kita taat kepada suaminya. Amin ya robbal. Tapi ya begitu Bu, ridho dengan suaminya kalau kawin lagi. Ridho nggak Bu? Saya tahu. Semua wanita ini dari zaman Nabi Muhammad ya nggak ada yang suka di madu ini Pak. Kalau madunya suka, ya madu kan enak manis. Kalau di madu nggak mungkin mau Pak.
Iya, semua dari Sayyidina Aisyah itu Pak. Sayyidatuna Aisyah itu meskipun Khadijatul Kubra yang tadi dicintai Nabi, yang menyebabkan Nabi sedih tadi Pak, itu meskipun tidak kenal Sayyidina Khadijah ini Pak, belum pernah ketemu karena sudah meninggal Sayyidina Khadijah lama. Ini Sayyidina Aisyah ini Pak tetap cemburu dengan Nabi Pak. Kenapa? Nabi selalu menceritakan kebaikan, kesolihan daripada istrinya Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Maka Sayyidina Aisyah itu saking cemburunya, ketika Sayyidina Fatimah Zahra anak daripada Khadijatul Kubra ketemu dengan Sayyidina Aisyah sambil mencibir Sayyidina Aisyah. Itu katanya dia, Sayyidina Fatimah ini Pak, dicibir sama Sayyidina Aisyah. Ini benar, ini riwayat ini Pak. Itu abahmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat saya, katanya dia, itu luar biasa, sangat beruntung abahmu. Daripada kawin dapat ajus, itu bahasa Arab Pak, orang wanita tua, kalah jauh dengan saya. Ayahmu istilah paling beruntung punya istri saya. Itu anak tirinya Pak, Sayyidina Aisyah ini Pak, Sayyidina Fatimah ini anak tiri daripada Aisyah Pak. Itu dibegitukan tiap hari, tiap ketemu begitu Pak. Sampai-sampai namanya manusia Pak, anaknya apa, Sayyidina Khadijah, Sayyidina Fatimah nggak kuat Pak. Dia adukan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi, wahai ayahku, istrimu ini Sayyidina Aisyah ini selalu menjelek-jelekkan ibu saya. Ibu saya dibilang ajus, tua bangka, tua renta, dan dia merasa paling beruntung daripada ibumu. Mengatakan bahwa abahmu beruntung dapat perempuan cantik, gadis lagi, ibumu sudah tua, janda lagi. Maka Nabi Muhammad mengajarkan kepada Sayyidina Fatimah, wahai Fatimah, kalau kamu ketemu ibumu lagi, Sayyidina Aisyah tuh ridho. Kalau dia bicara begitu lagi, kamu balas saja, ngomong, hebat mana kamu dengan ibu saya. Ibu saya benar ajus, tua renta, tua bangka, tapi dapat pemuda yang masih perjaka. Kamu gadis dapat orang tua, duda lagi. Hebat mana ibu saya dengan kamu. Jadi nggak perlu bertengkar, cuma diomongin begitu saja. Akhirnya ketemu, dia omong begitu. Sayyidina Aisyah langsung Pak, saat itu juga nggak pernah menghina Sayyidina Khadijatul Kubra. Ini hebat Pak. Lanjut ya, lanjut ya ini. Terus yang kedua, Nabi ditinggal meninggal oleh pamannya Abu Thalib, yang dimana Abu Thalib ini adalah sebagai pelindung Nabi Muhammad SAW daripada gangguan-gangguan orang Quraisy. Ini meninggal dalam 1 tahun, maka Allah Subhanahu Wa Taala hendak menghibur Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu diangkat ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, sampai kepada Raf-Raf, sampai ke Hadratul Kudus, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya persingkat saja. Kalau ayat Al-Quran yang tadi disebut tadi, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi, maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dalam Al-Qur'annya memuji dirinya. Artinya apa? Subhanalladzi, maha suci. Subhanalladzi adalah maha suci Allah yang telah memberangkatkan. Kenapa Allah mengatakan subhanalladzi? Subhan, kata-kata ini, maha suci ini diucapkan di dalam Al-Qur'an mengawali peristiwa Isra dan Mi'raj, karena subhan ini kata ulama tugalu inda ta'ajjub. Subhan ini kata-kata daripada menunjukkan peristiwa itu yang menakjubkan, yang luar biasa. Karena Isra Mi'raj ini adalah keagungan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad yang belum pernah diberikan kepada siapapun kecuali Nabi Muhammad SAW. Tugalu indah ta'ajub, kata ulama. Kenapa? Kalau kita melihat sesuatu yang indah, yang ajaib, yang luar biasa, paling kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Ibarat begini Pak, Bu, ibu melihat laki-laki ganteng, ya, lihat ganteng, wah,
Masih muda, kumisnya ada, jenggotnya ada, Bu. Ya, ganteng lagi, pinter lagi. Ya, nah, kayak guru kita ini, jenggotnya ada, ya, kumisnya ada, pinter lagi. Kira-kira ibu mengatakan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak mungkin, Bu. Subhanallah, pinternya kiai itu, gantengnya Habib itu, terserah saya dong. Bapak melihat mutiara perempuan ini, Pak, yang dilihat jangan jauh-jauh, ini aja yang kita lihat, Pak. Masya Allah, ibu itu cantiknya ya. Matanya pakai alis mata, bibirnya pakai gincu, kerudungnya warnanya kuning. Iya, Masya Allah, serasi, cantik bener. Kira-kira Pak ngomong apa Bapak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ngusir setan ini. Paling ngomong subhanallah, cantik bener. Suami istri siapa? Itu kan begitu. Kalau sudah punya suami. Kalau yang gadis, subhanallah, mudah-mudahan bisa saya kawinin perempuan tadi, kan begitu ya. Asra bi abdihi, yang memberangkatkan, artinya yang Allah memberangkatkan ini, kata makna ulama, berarti Nabi Muhammad diberangkatkan itu otomatis diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemauan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad tidur, gak ada persiapan. Gak ada perjanjian dengan Allah, nanti kamu malam saya berangkat. Gak ada, Pak. Nabi Muhammad waktu itu tidur di Hijr Ismail. Yang pernah ke Mekah mungkin tahu, ke Masjidil Haram, itu Hijr Ismail. Nabi Muhammad tidur di situ. Dijemput oleh malaikat Jibril. Ada yang mengatakan dengan malaikat Mikail. Tapi yang luar biasa malaikat Jibril menjemput Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan Nabi Muhammad tertidur, dibangunin, Pak. Dengan pakaian apa adanya, dengan sandal apa adanya. Namanya diundang bebas. Tentu kalau diundang itu kan dimuliakan. Diundang sama datang sendiri, kira-kira yang mulia yang mana? Seperti saya, Pak, bebas saya diundang, mau pakaian apa saja, ya kan? Biasanya kalau diundang ini makannya banyak, komplit. Ini air putih saja, kopinya pahit ini kira. Kopi pahit, belum saya rasakan, coba ayo bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini kopi apa jamu ini? Pahit, Pak. Diundang, Pak, pasti diistimewakan. Coba, karena saya diundang, saya berani duduk sini, Pak. Iya kan? Karena saya diundang, duduk sini. Kira-kira sampean, saya pulang ngamen duduk sini. Diamung nggak sama Nitya? Ente siapa duduk situ? Diundang juga kagak. Hah? Tahu-tahu Anda lewat sini, Pak. Lewat saja. Loh, siapa ente nih? Tahu-tahu jalan ke depan kita ini. Kenapa? Karena Anda tidak diundang, tidak diistimewakan. Tapi kalau diundang Nabi Muhammad, diundang oleh Allah, diistimewakan, Pak. Diberikan apa? Prioritas, Pak. Kendaraan yang luar biasa cepatnya, Pak. Istilahnya, kalau orang itu diundang, Pak, ya, menteri diundang presiden, kira-kira dikawal nggak? Pasti, meskipun macetnya kayak apa jalan, harus cepat ketemu. Dengan kendaraan yang diatur supaya cepat sampai. Maka Nabi Muhammad supaya cepat sampai diberikan buruk. Apa, Pak? Buruk ini dari kata bargun, kilat. Karena apa? Karena kecepatannya seperti sekedip mata, itu burgun, Pak. Kata ulama, bargun ini dabun minal anbiya wal mursalin. Kendaraan daripada nabi dan rasul ini adalah buruk. Buruk ini kata ulama lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada kambing. Artinya di tengah-tengah itu, Pak. Gak besar-besar amat, gak kecil-kecil banget. Nanggung begitu. Itu buruk, Pak. Dan buruk ini, Pak, satu kecepatannya saja, satu langkahnya buruk ini, Pak, itu diceritakan, Pak, dihitung oleh ulama, itu sejauh 500 km. Satu langkah buruk. Satu langkahnya, Pak, 500 kilo. Artinya apa? Saya orang Jawa, Pak. Jakarta Semarang itu ditempuh 5 jam. Itu masih kalah, Pak. Satu langkah buruk langsung sampai Semarang, Pak, ke Jakarta ini, Pak. Ini buruk.
Dan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ditempuh 1 bulan perjalanan, pulang pergi 2 bulan. Lalu Mi'raj sampai ke langit ke-7, langit pertama. Itu Pak, jaraknya dari bumi ke langit yang pertama itu 500 tahun. Sampai langit ke-7, 500 kali 7 berarti 3.500 tahun plus 2 bulan perjalanan. Tapi ditempuh dengan cepat oleh Nabi karena Nabi diberikan istimewaan oleh Allah, diberikan kendaraan buruk. Paham sampai sini? Oke, saya cerita saja. Buruk, orang menggambarkan buruk seperti wanita, itu salah Pak. Itu penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu imperialis namanya Pak. Kaum imperialis begitu. Buruk itu digambarkan wajahnya seperti wanita, seakan-akan Nabi Muhammad ini suka dengan wanita. Dan mohon maaf, diberikan sayap bukan di bawah Pak, tapi di atas Pak. Bukan di kaki buruk ini Pak, tapi di atas. Apa gunanya? Menambah speed, kekuatan, kecepatan daripada buruk. Kalau mobil itu apa namanya itu? Turbo. Nah, turbonya buruk itu sayapnya Pak. Dan diketahui bahwa buruk ini bukan Nabi Muhammad saja yang pernah naikin ya. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam diceritakan ketika diperintahkan bangun Ka'bah juga diberikan kendaraan buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa? Kata Sayyid Alwi bin Muhammad Al-Maliki radhiyallahu taala anhu. Supaya apa? Supaya cepat Pak. Membangun Ka'bah diberikan kendaraan buruk. Tapi itu kata Sayyid Alwi bin Muhammad, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kalau pendapat saya beda Pak. Ini pendapat saya, boleh ijtihad sendiri Pak. Ya, boleh ijtihad sendiri. Kira-kira buruk ini, kenapa Nabi Ibrahim diberikan buruk? Karena istrinya 2. Berapa istrinya Nabi Ibrahim? Siapa namanya? Hajar dan Sarah. Yang Hajar punya nama anak Ismail, yang Sarah punya nama Ishak, yang dimana menurunkan orang-orang daripada keturunan Yahudi. Kalau Ismail dari keturunan Arab, Nabi SAW bernasab sampai Ismail bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalau menurut pendapat saya, kenapa Nabi Ibrahim diberikan buruk? Karena mungkin dulu nggak ada HP Pak. Nggak ada HP, nggak ada. Apa yang ada? Ya tadi Pak, supaya cepat dipanggil datang Pak, maka pakai buruk. Misalkan istri yang pertama, ketika Nabi Ibrahim di istri yang kedua, istri pertama manggil Pak, langsung cepat kilat datang Pak. Istri yang pertama, istri yang kedua manggil Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim di istri yang pertama, secepat kilat datang Pak. Jadi nggak pernah repot Nabi Ibrahim Pak, nggak bingung punya istri 2 Pak. Kenapa? Nggak perlu curiga Pak. Oh, dipanggil selalu datang. Beda sama Anda coba. Datang ke istri yang kedua bingung Anda. Takut istri yang pertama manggil, apalagi melalui WA. Di mana Bang? Cepat pulang. Getar kita Pak. Takut kita Pak. Istri misalkan kita di istri yang tua, di WA, SMS, ya SMS lah. Sama istri yang kedua, Bang jalan-jalan Bang. Udah lama nggak kesini. Kira-kira bingung nggak? Bingung kan? Maka kalau nggak punya buruk, jangan kawin lagi. Bu, untung Bu suami Anda nggak punya buruk, dan nggak mungkin punya buruk Bu. Jadi Anda istimewa Bu, nggak mungkin suami Anda kawin lagi. Karena apa? Karena nggak punya buruk. Tapi namanya ada santri ini, santri namanya santri pinter Pak, santri ilmu santri ini bisa ditiru ini. Kata Habib, saya boleh kawin lagi kalau punya buruk. Benar, saya sudah kawin Beb. Loh, ente punya buruk? Punya Beb buruk itu. Saya lihat di luar Pak, ada kijang tahun 80 ditulisi buruk. Wah hebat ini santri Pak, akalnya cerdas. Lanjut ya. Hah? Avanza kasih buruk, ente boleh kawin lagi nanti. Iya. Sudah, langsung saja ya, langsung saja saya potong. Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa nggak langsung ujuk-ujuk ke Masjidil Aqsa Pak.
Nabi Muhammad diperlihatkan beberapa macam perjalanan waktu itu, Pak. Yang mana intinya adalah malam hari ini kita peringati ini supaya kita selalu menjaga sholat. Ya, Nabi Muhammad diperlihatkan satu kelompok manusia, laki-laki perempuan berkumpul semua. Turdauna ra'usahum bil ahjar. Mereka laki-laki perempuan tadi memukul-mukul kepalanya dengan batu besi sampai hancur kepalanya, berdarah-darah. Lalu ketika hancur, Allah kembalikan lagi kepalanya seperti semula. Setelah kembali semula, turdau ra'usahum bil ahjar, dipukul-pukul lagi sampai hancur, terus menerus, gak ada berhentinya. Nabi Muhammad SAW diperlihatkan seperti itu. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, "Man haula ya Jibril?" Siapa ini? Siapa mereka ya Jibril? Apa kata Jibril? "Alladzina tatasaqaluna ru'usahum anis shalah." Mereka itu wahai Muhammad, umatmu yang kepalanya malas untuk sholat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Yang enggak sholat, Anda nanti naudzubillah, kepala Anda hukumannya seperti itu, dihancurkan oleh tangan kita sendiri sampai hancur. Sayangnya tidak ada kematian, terus dihidupkan lagi oleh Allah. Adabnya seperti itu. Maka saya pesan kepada siapa ini yang biasanya ngurusin orang mati nih? Amil. Pak Amilnya ada? Nggak ada? Ini sampaikan sama Pak Amil ya. Kalau jenazahnya seseorang, misalkan saya yakin bukan orang sini, kalau Amil ini, seorang Amil lagi mengurus jenazah dan jenazahnya diketahui sering meninggalkan sholat atau tidak sholat sama sekali, naudzubillah, waktu dimasukkan kuburan Pak, mayitnya pocongnya tadi dikasih helm saja. Dikasih helm supaya apa? Supaya nggak dipukuli malaikat, Pak. Maka jangan tinggalkan sholat, bahaya. Bu, sholat nggak Bu? Pak, sholat nggak? Sholat itu identitas Islam. Loh, kok buat sholat aja? Puasa, zakat, apa bukan? Bener, puasa, zakat, haji itu rukun Islam, harus kita lakukan. Tetapi sholat ini adalah inti daripada agama. Orang Islam gak puasa boleh, kenapa? Mungkin lagi berpergian atau sakit. Wa in kana marda'u ala safarin faidatun min ayyamil ukhar. Kalau Anda sakit atau berpergian menjadi musafir, ganti di hari yang lain, boleh nggak puasa. Tapi kalau sholat tidak boleh. Anda berpergian, Anda sakit pun sholat. Haji orang Islam boleh nggak haji Pak? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata' alaihi sabila. Kalau nggak mampu nggak usah haji Pak. Man istata' yang mampu boleh haji. Anda nggak mampu, Anda miskin, mohon maaf, nggak haji Pak. Nggak boleh, kita nggak berangkat, nggak safar ke sana Pak. Tetapi kalau Islam mampu, kaya, miskin, tetap sah. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, as-sholatu minad-din liman zilatir ra'si minal jasad. Sholat itu adalah diumpamakan di dalam agama seperti badan dan kepala. Fakamal hayata liman la ra'salah. Bagaimana manusia bisa hidup tanpa kepala? Saya mau tanya, kalau kita nggak punya tangan bisa hidup nggak? Nggak punya kaki bisa hidup nggak? Kalau nggak punya kepala? Nakuti Pak, nggak bisa hidup. Fakadalika ladina liman la sholatalah, kata Nabi Muhammad. Tidak disebut Anda beragama kalau Anda tidak sholat. Agama Anda akan kacau dan dianggap bukan agama Islam. Jadi sangat penting ini Pak, sholat ini Pak. Dan yang pertama dihisab bukan zakat kita, bukan ibadah yang lain Pak, bukan sedekah, apalagi sedekah kita. Orang kaya ngandalkan sedekah. Oh sedekah nggak perlu sholat. Tidak bisa bos.
Yang menjadi sahnya sedekah Anda karena Anda sholat, diterima sodako Anda, zakat Anda diterima karena Anda sholat. Awwalu yuhasibu alaihil abdi yaumal qiyamah as-sholat, kata Nabi Muhammad. Yang pertama dihisab oleh Allah di hari yaumil qiyamah manusia adalah sholatnya. Fa idza sholihat sa'iruh amaluh. Kalau sholatnya baik, sholatnya benar, mengerjakan sholat taat pada waktunya, yang lainnya misalkan kurang, semuanya insya Allah diterima. Faidah fasadat sairu amalu. Kalau sholatnya gak beres, satu saja ini sholatnya gak beres, Anda haji pun ditolak oleh Allah kalau Anda sering meninggalkan sholat. Saya katakan lagi, sholat tidak bisa diganti, Pak. Sakit gak sholat kita, apalagi pergi biasanya ke mall, ya sampai kita lupa sholat. Ini ibu-ibu, Bu, kalau jalan-jalan jangan lupa sholat, Bu. Jangan takut make upnya hilang, Bu, ngambil wudhu, tetap lakukan. Habis itu boleh Anda jalan lagi. Sholat dijaga. Sakit, saya sakit, Beb, gak kuat berdiri, duduk. Sholat dengan duduk, menghadap kiblat. Duduk gak kuat, Beb, ada bisul di pantat, misalkan begini, iya kan namanya penyakit. Dengan tiduran, dengan mengerjakan sholat, tiduran gak kuat, terlentang, tidur miring menghadap kiblat. Gak kuat, Habib, seperti remuk semua badan saya. Ya sudah, sholat dengan isyarat mata. Gak kuat ngangkat tangan, pakai isyarat mata. Gak kuat, Habib, isyarat mata saya lagi sakit, baru saja dioperasi. Sholat di dalam hati. Di dalam hati masih gak kuat, Habib, sholatnya, Habib. Maka orang tersebut cepat disolati, berarti sudah mati. Jangan main-main perkara sholat, Pak. Nabi ini, Pak, sakit, Pak, panas, mau meninggal itu, Pak, tidak meninggalkan sholat, bahkan bersolat berjamaah, Pak. Sholat berjamaah. Ini kan masjid, ini tetangganya kan banyak. Ini sudah ditempati belum? Sudah. Sholat Jumat juga bisa. Oh, cuman sholat waktu aja. Hati-hati tetangga masjid, kiri, kanan, depan, belakang. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Kata Nabi Muhammad SAW, yang tetangganya masjid, kalau sholatnya gak sholat di masjid, maka gak sempurna sholatnya, karena Anda tetangganya masjid. Apalagi subuh, Masya Allah. Berapa ini Ustadz kalau subuh? Komplit satu kampung sholat semua subuh berjamaah. 4 orang. Wah, hati-hati, Pak. Bu, suami Anda kalau gak bangun subuh, Bu, bangunin, Bu. Kata orang dulu, ini orang dulu ya, kalau dengar adzan sholat subuh masih tidur, ibu bapak masih tidur, atau salah satunya tidak bisa bangun, istri Anda misalkan, Pak, dengar adzan subuh gak bangun, kata orang itu lagi telinganya dikencingin setan. Jadi sebelum kayak setan ngencingin istri Anda, mendingan Anda kencingin kuping istri Anda, daripada setan yang ngencingin. Ini orang-orang tua dulu nasihatin begitu. Ya, mulai besok, Pak, Bu, suami, Pak, Bu, suami Anda, Bu, ya, kalau gak dibangunin, gak sempat subuh, Bu, ya, gak sholat subuh, kencingin aja, Bu. Gak usah ke kamar mandi, kencing di telinganya aja, Bu. Bapak juga begitu, Pak, gak usah repot, Pak, gak usah masuk ke WC lagi, kencingin aja istri Anda, Pak, langsung bangun, Pak. Terkejut, Pak, kok anget ini, kan gitu, Pak. Lanjut ya ini. Maka sholat dijaga. Ini pertama, Pak. Ini poin pertama Isra dan Mi'raj ini, Pak, perintahnya langsung dari Allah, Pak. Perintah yang lain melalui malaikat Jibril, Pak. Nabi diundang untuk mendapat perintah sholat. Perintah puasa, Nabi nggak ketemu Allah, Pak. Nabi melalui malaikat Jibril, ya, dapat wahyu dari Allah. Perintah zakat, perintah haji, semuanya nggak langsung ketemu Allah. Tapi perintah sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang Nabi sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking pentingnya, ya,
ibadah sholat ini. Mudah-mudahan kita bisa menjaga ibadah sholat kita. Amin ya robbal. Yang kedua, Nabi itu Pak berjalan, dilihatkan seorang Pak, sekelompok manusia ya, menanam pohon-pohonan, istilahnya buah-buahan atau sawah, ditanam Pak, ditanam sebentar langsung tinggi, langsung panen, diambil panennya Pak. Setelah habis panennya, panen lagi Pak, nggak perlu nanam lagi, panen lagi, dipanen, panen terus, nggak ada habis-habisnya Pak. Nabi Muhammad SAW tanya, ya Jibril, man haula ya Jibril? Maka Jibril mengatakan, alladzina yunfiguna bi amwalihim fi sabilillah. Itu adalah umatmu di mana hartanya diperuntukkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sekarang sedekah tadi masjid ini, Anda nanti panen di akhirat Pak, nggak ada putus-putusnya. Tadi ngasih masjid berapa sih, mau tanya saya? Saya mau tanya, Bu, Pak, ngasih masjid berapa tadi? Saya mau tanya, misalkan ada uang merah, uang biru, uang apa lagi? Uang hijau, uang coklat, uang abu-abu. Yang mana tadi kasih? Abu-abu. Surga kok 2.000 Pak. Toilet aja sekarang naik 3.000 Pak. Nggak ada 2.000 Pak, dimarahin kita Pak. Kencing saja 3.000 sekarang Pak. Ini masa surga Pak, mah 3.000, 2.000 Pak. Yang banyak. Dan nggak ada ceritanya manusia tadi sedekah jatuh miskin. Ada nggak cerita itu? Misalkan ada fulan, haji fulan sudah bangun masjid, bantu fugoro, bantu kiai, bantu pesantren. Ada yang jatuh bangkrut? Nggak ada Pak. Nggak ada ceritanya orang sedekah berapa miliar pun yang ada tambah kaya. Kenapa Pak? Karena doanya Nabi Muhammad SAW. Apa doanya Nabi Muhammad? Mana koso malin minas sadaqah balyasdad. Tidak akan habis, tidak akan hancur harta Anda untuk jadi sedekah. Balyasdad, akan ditambah. Ini doanya Nabi Pak. Orang yang sedekah didoakan Nabi sampai 3 kali Pak. Gak bakal melarat Anda Pak. Jangan kikir Pak. Bu, woi. Ini paling susah ibu Pak. Mungkin bapak-bapak ini kadang-kadang kan maunya 100, kepotong sama ibu. Jangan Pak. Besok kan mau beli kerudung kita Pak. Kasih 20.000 aja, nanti rezeki yang lain kan bisa nyusul. Nah, biasa begitu. Ada nggak sini? Jangan pelit. Anda, mohon maaf ya, kalau orang pelit, meskipun ibadah Anda ini bagaimanapun nggak bakal masuk surga. Saya umroh Beb setiap bulan, alah percuma kalau pelit antum. Kalau ente masih pelit, nggak bakal masuk surga. Masih keker, ya sayang sama harta untuk di jalannya Allah tadi, nggak bakal masuk surga. Kenapa Pak? Karena surganya ada tulisannya Pak. Ini kan seperti itu Pak. Nanti mudah-mudahan kita masuk surga semuanya. Nanti di surga ada tulisan di atas Pak. Apa tulisannya? Ana haramun minal bahil. Saya haram dimasuki orang yang keker. Jadi orang yang pelit, medit kata orang Jawa, gak bakal masuk surga. Paling di emper surga saja. Mau Anda di emper? Sudah di dunia di emper Anda, masak surga di emper lagi. Percuma kalau pelit Pak, gak bakal masuk surga. Jadi mulai besok habiskan uang Anda untuk sedekah. Kalau gak percaya Pak, tapi yang yakin sedekah karena lillahi ta'ala, habiskan uang Anda sedekah Pak. Allah akan ganti terus Pak. Dan gak bakal Anda jatuh miskin. Kata siapa? Orang banyak sedekah jatuh miskin. Kalau yang judi sekarang menang, besok menang, besok lusanya kalah. Kalau judi gak ada jaminan Pak. Gak ada harta yang bisa mengayakan daripada judi. Oh saya menang judi online Beb. Sekarang menang, besok rumah Anda yang kejual, motor Anda kejual, bahkan HP-nya habis gara-gara Anda ikut judi online. Ada nggak di sini? Main slot ini. Ada nggak? Anak-anak muda ini. Bahaya ini.
Sudah, lebih baik sedekah. Ayo belajar ikhlas. Sedekah ini repot Pak, urusannya hati. Kalau Anda masih sayang dengan dunia, repot Anda untuk sedekah Pak. Wah. Ya Bu, mulai besok Bu, setiap hari sedekah. Setiap hari sedekah, pagi sore sedekah. 2000 Beb. Lah ya jangan 2000. Iya. Tambahin Pak. Enggak bakal merarat Anda Pak, diganti oleh Allah asal Anda ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, bukan karena manusia. Setuju? Boleh saya minum? Jam piro ini? Jam berapa ini? 12:05. Janji saya tadi jam berapa? Kalau ada makannya di sini jam 3 saya. Jagung inti makan sendiri dah. Tenang Pak Kiai, sabar. Ini kan dapat berkat Pak Kiai ya. Dapat nggak? Yang di dalam dapat makan, yang luar dapat makan nggak? Oh insya Allah luar biasa. Anda ini diundang dikasih makan lagi. Alhamdulillah. Iya syukur sama Allah Pak. Kalau saya jangan ditanya. Pasti dapat berkat, dapat makan double lagi Pak. Kalau nggak dapat Beb, ya minta sama panitia. Buka mobil Pak, bawa berkat kita Pak. Benar nggak? Kalau Anda wallahu alam ya, mudah-mudahan Anda masih 50-50 ini. Nggak jelas juga Anda ini, karena Anda juga nggak jelas kayaknya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW diberangkatkan lagi. Ini yang dialami Nabi Muhammad adalah dipertontonkan manusia yang saat ini akhir zaman sudah banyak melakukan ini. Sholat, sedekah, yang biasa, amal ubudiyah biasa ini yang diperlihatkan. Ada Pak, diperlihatkan Pak, beberapa orang. Baina aidihim lahmun. Di antara dua tangan ini membawa lahmun, apa, daging. Figuturihi, daging yang seger Pak. Sebelah tangannya ini Pak. Yang sebelahnya wa akharun lahmun hobis. Sebelahnya adalah daging yang busuk. Akhirnya apa? Yang dimakan bukan yang seger, tetapi yang busuk. Faja'alalu ya'kuluna min hayyil khabis. Yang terakhir yang dimakan dari tangannya ini daging yang busuk, bukan yang daging yang seger. Malaikat ini mengatakan, wahai Nabi, apa kamu ngerti enggak ini? Maka Nabi mengatakan, wahai malaikat Jibril, apa ini? Ini adalah misalu akalur riba. Orang umatmu nanti yang suka makan riba seperti itu, nanti di akhir zaman, di yaumil qiyamah, Anda diberikan daging yang enak, dikasih daging yang busuk, tapi Anda makan daging yang busuk, nggak mau, nggak doyan yang segar, yang sehat. Ini adalah orang yang suka makan riba. Hati-hati ya, jangan Anda sering-sering hutang. Ya, ada nggak ini lagi kredit ini, leasing, ada nggak? Adalah. Saya kira motor Anda semua kredit semua itu. Nggak ada bawaan. Saya lihat rupanya nggak ada yang kaya semua di sini, mohon maaf. Dan subhanallah, kalau beli kontan nggak mau Pak, dealer nggak mau Pak, supaya kita ini kredit. Kalau kredit cepet, supaya kita apa? Makan duit riba Pak, tahu riba Pak? Hati-hati Pak, seperti itu Anda nanti, naudzubillah. Ayo jangan makan riba Pak. Hutang di bank, iya, pinjam sekian, bayar sekian, utang 1 juta, bayar 1.300.000, itu riba. Yurbi, hati-hati. Adabnya seperti itu. Anda akan makan naudzubillah daging busuk, padahal diberikan daging yang luar biasa oleh Allah, tapi Anda memilih daging busuk. Saya lanjut biar cepat. Nabi Muhammad SAW sebelum ke Masjidil Aqsa diperlihatkan Pak, sekelompok manusia, perempuan wanita ini Pak, laki-laki wanita ini lagi dihidangkan makanan Pak. Ada sate, ada opor ayam, ada rendang, ya, macam-macam enak.
Minumannya es teler, es jus apukat, jus mangga, komplit Pak. Makanannya enak semua. Pepesan apalagi itu, pepesan apa? Apa? Pepes peda. Apalagi itu? Kentucky, ayam Kentucky, komplit pokoknya. Terus di sebelahnya Pak, diberikan nih Pak, tumisan kecoa misalkan. Hah? Es lokan ada. Pokoknya yang jorok-jorok itu Pak. Yang dimakan bukan yang enak-enak tadi, yang dimakan yang tadi itu Pak. Apa itu? Tomesan kecoa. Hah? Minumannya apa? Es teler kencing, ada itu. Yang diminum itu. Maka Nabi Muhammad tanya, "Man hada ya haula ya Jibril?" Apa kata Jibril? Ini siapa? Ini manusia dikasih makan enak, seger, malah makan yang busuk. Apa ini? Kata malaikat Jibril, itu ibarat umatmu ya. Di rumah ada yang halal, cari yang haram di luar. Artinya apa? Sudah punya istri yang halal, masih suka berzina. Ada nggak? Hah? Perempuan juga begitu, sudah punya suami yang soleh, bertanggung jawab, masih selingkuh. Ada nggak? Pelakor katanya sekarang. Ada nggak? Oh nggak ada sih. Sana ada tadi kok. Cuman malu saja. Oh selingkuh itu indah beb. Ya kata ente, karena ente dibarengin setan. Maka yang itu bahaya. Di Quran jelas Pak, jangankan zina, dekat sama zina nggak boleh Pak. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan deketi zina kata Allah Subhanahu wa taala, karena ini perbuatan keji dan menghinakan. Yang pemuda-pemuda ini ayo, iya, daripada Anda ini cuma angan-angan saja, berhayal wanita ya, lihat foto wanita, mohon maaf, foto telanjang bugil, naudzubillah, kawin saja. Ya, pemuda-muda udah kawin belum ini? Belum. Nunggu apa ente? Ini mau kiamat loh. Perempuan-perempuan ngapain pacar-pacaran? Kawin saja. Ya. Ini perintah Nabi Muhammad. Ya ma'syarus sabab man istata' alai, ya. Wahai pemuda yang sudah bisa tanggung jawab, kawin. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena dengan perkawinan bisa menjaga pandangan mata yang haram dan menjaga kehormatan. Gak sampai kita naudzubillah, kita semudahnya zina dengan orang lain, naudzubillah. Saya ibaratkan begini Bu, Pak, sendok ini satu sendok, ya sendok ini bekasnya orang banyak sama sendok yang baru bersih, pilih yang mana Anda? Pasti yang bersih. Orang zina, wanita zina, bekas orang lain, kadang-kadang naudzubillah punya penyakit. Anda naudzubillah sampai terjerumus gitu, maka Anda juga naudzubillah dapat penyakit. Sudah, yang punya suami istri jangan macam-macam dah, itu karunia dari Allah. Hidup rumah tangga yang penuh kasih sayang. Gak usah mandang wanita lain Pak, Bu, gak usah lihat pandangan cowok yang lain Bu, sama saja barangnya ya itu saja, sama. Coba dah, bener nggak? Kan semuanya kan lurus begini kan? Nggak ada yang begini, nggak ada kan? Perempuan kan begini semua, nggak ada yang begini. Kalau ada yang begini boleh dicoba. Kalau ada, bener Kiai? Pada ngelihat semua di bawah. Oh iya bener ini. Bener nggak Kiai? Mohon maaf Kiai. Nggak, ini nggak porno, bukan. Yang laki-laki juga begitu kan ke atas semua, nggak ada yang ke bawah. Pak, bener nggak? Punya nggak? Masalahnya punya nggak? Masih punya nggak? Kalau yang ke bawah ini yang tua-tua, sudah udur, nggak apa-apa Kiai ya. Tapi masih anu kan Kiai, masih fit ya. Kalau enggak Kiai saya nasihati ya usahalah, jangan sampai sarung tinju ini digantung.
Pasang lagi Kiai. Bagaimana Beb? Ya cari obat, cari telur madu ya, makjun supaya giat perang. Istri kita masih muda masalahnya Kiai. Begitu, iya saya 3 Kiai. Iya masih 19 tahun. Wah harus pasti pakai tinju begini, bukan tinju aja Kiai. Harus fit. Iya. Pengen kawin lagi ya. Pengen kawin lagi kayaknya Kiai. Enggak apa-apa, manusiawi. Saya suka yang begini nih, semangat. Daripada yang muda-muda ini takut kawin lagi. Lah ini bagus contoh ini. Iya kan masih hidup. Iya kan? Ya benar nanti itu laki-laki ya mudah-mudahan kita masuk surga ya. Diberikan bidadari 33 bidadari. Terus wanita protes, saya Beb masuk surga dapat apa? Loh, Anda jadi ratunya Bu. Ratu jadi bidadari. Jadi nanti Anda ini istri-istri ini, istri Anda ini yang masuk surga semua ini, kalau ketemu bidadari Pak, padahal Anda sudah kawin banyak ini, istri kita nyuruh nanti, yang Pak, kawinin lagi dong. Itu kawin tuh, cantik bidadari itu. Apa kata suami-suami? Kenapa nggak dari dulu Bu? Di dunia kenapa nggak nyuruh kawin lagi? Loh kalau dunia kan cemburu. Iya di dunia ini cemburu. Dunia ini isinya cemburu, dengki, iri, penyakit hati ada Pak. Tapi kalau di surga nggak ada cemburu Bu. Semakin Anda suami Anda semakin banyak istrinya, semakin Anda bangga. Oh suami saya paling laku keras di surga. Meskipun di dunia nggak laku ya. Hah? Iyalah. Maka sebelum Anda sampai ke situ, nikmati dulu di dunia. Nasihat saya untuk suami-suami, ayo tunjukkan kejantanan Anda. Hah? Sebagai laki-laki yang jantan, yang normal gak kita? Allah ini tahu Pak, laki-laki itu Pak pasti kurang dari kepingin lebih dari satu. Loh iya, kalau enggak ditulis di Al-Quran Pak. Allah ini tahu yang nyiptakan kita ini Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Ya kan? Allah tahu laki-laki ini model apa aja. Yang tua tadi kepingin kawin lagi, apalagi yang muda. Kalau enggak kepingin lagi kawin lagi, Anda bukan normal. Meskipun Anda enggak bisa kawin lagi, ya misalkan begitu. Kalau yang pingin kawin lagi, saya yakin dia normal dan manusiawi biasa. Jadi ibu nggak usah marah Bu. Misalkan suami itu ngomong Bu, saya kepingin kawin lagi, berarti suami Anda normal. Kalau suami Anda mengatakan, aduh cukup ibu saja, Anda tanyakan Bu, kenapa Pak? Udah nggak gairah lagi Pak? Nah, mesti tanya begitu. Nggak normal Bapak ini. Mestinya ketemu wanita ada gereng kita ya. Apalagi wanitanya cantik lagi, kaya lagi. Allah kasih katakan Allah Subhanahu Wa Taala ini Pak tahu Pak, laki-laki ini nggak puas dengan satu perempuan Pak, bahkan 2, bahkan 3, 4 Pak. Dikasih oleh Allah kemudian diberikan memperoleh 4 wanita Pak. Iya kan? Masna, gak langsung ngomong 1 Allah Pak. Masna wasulasa waruba. Kan begitu. Kawin 2, kawin 3, kawin 4. Nah, wa in hiftum. Nah ini alla ta'dilu wa wahida. Kalau kamu takut, nah wa in hiftum. Kalau kalian takut, maksud takut apa? Takut sama istrimu mungkin. Takut gak bisa tanggung jawab mungkin. Terus takut gak bisa adil, wawahidah balik ke 1. Berarti saya katakan yang itu yang balik ke 1 adalah lelaki-laki sial apes. Lah bener, kalau dikasih Allah kesempatan 2 kita Pak, kenapa gak kita ambil? Jahat mana sekarang Pak? Saya mau tanya, kejahatan nih Pak ya, kejahatan manusiawi. Istri kita 1 Pak, pada kita dikasih kesempatan 4 oleh Allah. Tapi istri kita minta langsung 4 tuh dirinya sendiri. Jahat mana Pak? Hah? Ya Kiai, jujur aja, jujur. Masih ada kan istrinya? Yang 4 ini Pak direbut 1 orang. Kira-kira Pak, itu mainnya jujur apa main gak jujur Pak? Gak jujur Pak. Kenapa Anda takut ini? Ini jawaban rasional ini, masuk di akal. Istri kita minta nggak mau, lain wanita lain. Loh padahal bagian saya masih 3 lagi loh Bu.
Jangan tamak lah, gitu kan bisa kita kan. Jangan sok diambil semua, bagi-bagi dong. Sesama bis kota dilarang saling mendahului, kan begitu. Kasihan kan wanita-wanita janda yang di jalan-jalan itu, ya kan? Daripada mereka berzina, kita mendapat pahala kalau kita kawini, kita muliakan, kita angkat derajatnya. Setuju nggak? Setuju nggak? Kadang-kadang kita kedatang kiai itu, ya Allah kiai, doain saya rezeki saya banyak kiai, gitu kan? Ekonomi saya meningkat kiai, supaya tambah makmur saya kiai. Satu saja Pak, Nabi sudah nasihati, altamisku rizqo bin nikah. Carilah rezeki dengan nikah. Kalau anda sekarang istrinya satu, rezeki anda masih goyang, kawin dua. Masih goyang lagi, kawin tiga. Agak enak, tambahin Pak, 4, roda 4 Pak, mobil Pak. Tenang nggak? Ini sudah ada ini Pak contoh-contohnya. Cuman kita jarang, takut saja kita ini. Benar nggak? Saya kasih semangat ke laki-laki ini. Semangat. Hah? Loh Habib ngomong istri, loh istri saya 3 Pak. Tanyakan ini Pak, ini saudara saya ini tahu semua Pak, 3 Pak. Bahkan ada yang paling umur 19 tahun, nggak sombong saya Pak. Meskipun gini kalah sampai sama saya. Model begini nih Pak, ada yang ganteng-ganteng ini jauh sama saya ketinggalan. Loh, dapat saya umur 19 hafidho, bukan sombong Pak. Kenapa? Ya tadi Pak, laki-laki sejati bagaimana sih Pak? Bukan ngomong doang saya Pak, ya. Bukan ngomong tok ini, ya omon-omon kata Pak Prabowo. Pembuktian Pak, survei membuktikan, nah kan begitu. Kenapa nggak 4 aja Beb? Takut saya kalau 4. Loh iya Pak, takut saya Pak. Karena pernah saya sudah sampai 4 tahu Pak. Kalau 4 ini bisa kerjasama Pak. Nanti sekerjasama 1 sama 3, 2 sama 4 Pak. Jadi musuh dalam selimut. Nah, mendingan 3 saja. Ya, yang 1 jadi penengah. Jadi saya tutup 3 saja. Ya mudah-mudahan 4 dapat orang Sunda kan, supaya bisa bahasa Sunda tadi Pak ya. Lanjut gak ini? Sampai mana tadi? 4. 1 aja belum, 4. Terakhir hadirin, ini jam berapa? Jam 1 ya? Jam 1:30 ibu-ibu udah gelisah itu. Besok nyiapin anaknya masuk sekolah, ibu suaminya mau kerja ya. Hadirin kaum muslimin dimuliakan Allah, ini peristiwa yang luar biasa. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Terakhir intinya tadi diperintahkan sholat. Yang terakhir tadi Nabi Muhammad itu ketika di Sidratul Muntaha, ya, melihat sekelompok manusia. Ra'aitu Lailatul Mi'raj rajulun muhayyabun binuril arsillah. Saya melihat, kata Nabi, ketika saya dimi'rajkan oleh Allah di malam Mi'raj, sekelompok manusia atau laki-laki muhayyabun, diselimuti min nuril arsillah, daripada cahaya arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya tanya kepada Allah, ya Rabb, mahua, siapa mereka? Ammalakun mugarrabun, apakah mereka itu para malaikat-malaikatmu? Am nabiyun mursalun, apakah mereka itu para nabi sehingga dapat derajat, dapat naungan cahaya nur daripada arasnya Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Balhum ummatak ya Muhammad. Tidak wahai Muhammad, itu umatmu, umat Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad tanya, apa amal mereka ini? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi rajulun radbun lisanuhum bidzikrillah. Sekelompok manusia yang hidup di dunia, lisannya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat naungan cahaya arasnya Allah. Kakinya di bumi tapi sudah dapat naungan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo suka zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Anda akan diperlihatkan waktu Nabi Muhammad melihat orang dapat naungan, manusia dapat naungan daripada cahayanya Allah. Ini bulan Sya'ban,
Bulan Sya'ban ini bulan as-shalah 'alan nabi. Kenapa dibilang sholawat wa nabi? Karena ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima, diturunkan di bulan Sya'ban. Luar biasa. Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban. Perbanyak zikir. Kemarin kita bulan Rajab ini syahrul istighfar, bulannya istighfar. Perbanyak istighfar. Nanti bulan Ramadan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jiwa raga kita sampai bertemu dengan Ramadan. Ayo perbanyak baca Quran, tilawatil Quran di dalam bulan suci Ramadan. Ini bulan istimewa semua, Pak. Rentetan 3 bulan ini luar biasa, Pak. Itu yang dipandang Nabi, Pak, yang sering berzikir meskipun hidup di dunia tapi sudah dapat naungan nur daripada cahaya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid. Sekelompok manusia yang hatinya selalu rindu dengan masjid. Ini urusannya dengan salat lagi. Manusia yang rindu, kepingin terus datang ke masjid, salat berjamaah di masjid, ibadah di masjid, baca Quran di masjid, zikir di masjid. Ini dapat naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bu, masjid, Bu, Pak. Iya, saya mau, Pak, sampai subuh mau, Pak, asal Anda sholat subuh di masjid ini berjamaah. Setuju nggak? Bener ya? Bener nggak ini? Nggak pulang saya tungguin Anda sampai jam 4 pagi sholat subuh berjamaah. Setuju? Bener tak ini? Kalau acara gini jangan bohong, Pak. Ini rahmatnya Allah turun. Kalau bohong nggak dapat rahmat. Naudzubillah. Iya, kita ini dipandang Allah sekarang ini, dipandang Nabi Muhammad, dipandang orang-orang soleh, aulia Allah datang ini, Pak, mandang kita. Karena ini majelis luar biasa. Jangan bohong. Setuju nggak? Langsung 3 orang yang jawab. Tadi serentak. Ya, Bu, Pak, besok, Pak, berjamaah di masjid. Dan kalau masuk masjid beretika, Pak, berakhlak. Ibu, kalau ke masjid, Bu, tutup aurat, Bu. Jangan seenaknya begitu, mukenanya ditaruh di pundak, pakai daster kelihatan dengkulnya. Itu nggak pakai akhlak di masjid. Baitullah, ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Pakai akhlak. Mukenanya yang bersih, bukan bagus ya, bukan baru ya, bersih, dicuci. Jangan 2 bulan nggak dicuci, dibawa sholat berjamaah, apek baunya. Ya, jangan asal saja. Laki-laki yang muda-muda ini sholat Jumat, ya. Jangan pakai kaos saja, kaos hitam gambar tengkorak lagi. Sholat berjamaah di masjid gambar tengkorak. Malaikat aja takut. Deket Anda takut. Gambar tengkorak di belakangnya lagi tambahan lagi. Coblos nomor 2. Waduh. Semen 3 roda. Wah, dapat hadiah ini. Udah begitu nggak dicuci 2 hari apek lagi, Pak. Ganggu sebelahnya jamaah yang lain. Ayo beretika, berakhlak, dan pakaian yang bersih, bukan baru ya, bersih. Ya bani adamah khudhu zinatakum inda kulli masjid, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak cucu Adam, perhiasi, maksudnya perbagus baju Anda, perbersih baju Anda ketika masuk di setiap masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ini perintahnya Allah. Yang terakhir, penutup, alladzi yahtasib bali walidain. Orang waktu hidupnya taat kepada orang tuanya. Ini yang dapat naungan daripada cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tua, kita berbakti kepada orang tua. Ada bapak ibu, kita hormati mereka, kita sayangi mereka, kita pelihara mereka, kita hormati mereka. Jangan sampai kita berani melanggar orang tua, terlebih-lebih lagi kurang ajar ketika orang tua kita masih hidup. Kasihan. Ini perintahnya Allah, Pak. Perintahnya Allah ini, Pak, supaya kita menyembah Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Gandengan, Pak. Sama aqimus shalah wa aita'uz zakah. Ini gandengan terus, Pak. Dirikan sholat dan bayar zakat. Artinya apa? Kalau Anda cuma sholat saja gak bayar zakat, tertolak sholat Anda. Sholat saja Anda punya harta gak bayar zakat, tertolak sholat Anda. Anda cinta kepada Allah, ada orang tua, Anda kurang ajar, berani, maka tertolak cintanya Anda kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Karena ridhonya orang tua, Pak, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Marahnya Allah tergantung marahnya orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya manusia. Mungkin kita masih hidup ketika orang tua kita masih ada, kita berbuat baik, amal ibadah kita compang-camping misalkan, tapi hati orang tua kita ridho kepada kita, Allah ridho kepada kita, Pak. Anda yang sekarang kaya, haji, puasa, sunnah, berangkat umroh tiap bulan, tapi orang tua Anda sepelekan, bahkan Anda nggak pernah melihat orang tua Anda, mentang-mentang Anda sekarang sudah kaya, maka tertolak amal ibadah Anda dikarenakan orang tua Anda, naudzubillah, sampai sakit hati kepada kita, maka mustahil kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tiga yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, pelajaran bagi kita, hikmah Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan hadirin, kita yang hadir ini bisa mengambil, meskipun tidak semuanya, sedikit ini bisa manfaat untuk kehidupan kita. Yang terpenting saya pesan tadi, jangan tinggalkan sholat. Mungkin ibadah yang lain kita sholat sunnah mungkin jarang, nggak masalah. Yang penting 5 kali ini, Pak, 5 waktu wajib ini, Pak, tetap jaga. So puasa sunnah mungkin kita jarang puasa sunnah, bahkan nggak pernah. Yang penting sholat ini, Pak, dijaga, Pak. 50% umat Islam di Indonesia ini, Pak, penelitian, Pak, nggak ada yang sholat, Pak. Berani ninggalkan sholat, Pak. Dohor, asar, bablas, mungkin maghrib sholat, isaknya nggak sholat, ketiduran, subuhnya bablas, kesiangan terus, langsung godok. Bingung malaikat ini, Pak, kok setiap hari kok godok terus. Saya katakan nggak bisa, Pak, sholat itu nggak bisa diganti, Pak. As-sholat fi waktunya tetap, Pak, waktunya dohor ya dohor. Kalau kita musafir, kita jamak, mau jamak takhir, jamak apa, jamak, iya kan, takdim, kosor takdim, kosor takhir, bisa, Pak. Mudah dimudahkan oleh Allah. Jangan dibuat sulit, dibuat repot sholat ini, Pak. Cuma 5 menit, Pak. 5 menit kali 5, 25 menit saja. Nggak sampai setengah jam kita, Pak. Tidur kita berapa? 8 jam. Makan kita berapa jam? Berjam-jam. Belum kita hiburan. Sholat cuma 25 menit, Pak. Satu hari diminta sama Allah, bukan diminta. Ini kewajiban kita, Pak. Kita kadang berat melakukannya. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan kita untuk selalu sholat pada tepat waktunya dan selalu mentaati perintah Allah dalam segala hal yang ditentukan oleh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saya kira cukup ini. Jam berapa, Ustaz? Jam 1 cukup? Setengah 1? Iya, saya takut ini. Takutnya apa? Kalau kemalaman, ini kan perintahnya sholat. Kita bubar dari tempat ini, pulang sampai rumah jam 2, setengah 2, tidur kebablas setengah 8 semua, Pak. Godok lagi sholat. Siapa yang salah ini, Pak? Siapa yang salah? Ketiduran kita. Siapa? Habib. Waduh, orang mana yang ngomong itu? Makanya gak usah malam-malam, ini acara sunnah. Yang wajibnya adalah sholat, terutama sholat subuh berjamaah di musola atau di masjid. Kalau jauh, berjamaah dengan suami kita, dengan anak-anak kita. Luar biasa. Di situ nanti Allah kirimkan keberkahan di rumah tangga kita. Amin ya robbal. Hadirin, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, ada keberkahan di antara kita semua, dan insya Allah acara ini selalu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita doakan, mudah-mudahan yang hadir di sini, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa besar maupun dosa kecil, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah sehatkan tubuh kita, jasmani kita, raga kita, jiwa kita, Allah berikan afiat, sehat afiat. Amin ya robbal. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir. Insya Allah Allah ketemukan lagi tahun depan dalam keadaan yang lebih bagus, lebih bahagia. Amin ya robbal. Dan mudah-mudahan ya Rob, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh wa solihah. Murid-murid kita, santri-santri kita menjadi santri yang soleh wa solihah.
istri dan suami kita menjadi istri yang solihah, suami menjadi suami yang soleh. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan yang rezekinya lagi sedikit, mudah-mudahan berkat acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah luaskan rezeki kita yang banyak, yang manfaat, yang barokah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Kita doakan ulama-ulama kita, para kiai kita, para habaib kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan tubuhnya, dan mudah-mudahan tambah keberkahannya. Amin ya Rabbal. Orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan mereka dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan ya Allah, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ketika kita menjelang ajal kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah mudah-mudahan bijahi Nabi Muhammad ditakdirkan Allah kita masuk surga. Masuk surga bersama anak ibu istri kita. Masuk surga bersama keluarga kita, bersama suami-suami kita. Masuk surga bersama para guru-guru kita, para masyayikh kita, para kiai kita, para habaib kita. Masuk surganya Allah dengan para sahabat Nabi Muhammad. Dan insyaallah ya Allah bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga, duduk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Allahumma jal jam'ana hadza jam'al marhumah wa tafarruqan bihi tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la ma'na sagiyan wa la mahruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir ummat Muhammad. Allahumma aslih ummat Muhammad. Allahumma arham ummat Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khaira khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ini yang bisa saya sampaikan, ada kesalahan dan kurang sopan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.